Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah sadar dalam kematian, karunia agung bagi ahli wasilah. Pernahkah engkau bertanya, apakah mungkin seorang mengalami kematian, alam kubur, bahkan akhirat, namun dalam keadaan sadar sepenuhnya, bersama gurunya, menyaksikan segalanya? Inilah karunia luar biasa dari Allah bagi para salik yang berjalan di jalannya dengan mursyid yang hak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 72, yang artinya, barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Banyak manusia yang menjalani hidup hanya dengan akal dan panca indera, tanpa mengenal dimensi ruhani yang sejati. Mereka berjalan dalam gelombang bawah sadar, terikat oleh dunia. Namun bagi para salik yang telah dibaiat oleh guru mursyid yang kamil, mereka telah melewati batas-batas kesadaran jasadiah. Mereka telah dilatih untuk hidup dalam gelombang di atas sadar, sadar hakikat, sadar luh, dan sadar Allah. Maka saat di dunia mereka selesai, mereka tidak tersesat, mereka tidak bingung, mereka tidak mati dalam kebutaan. Mereka mati dalam keadaan sadar. Mereka masuk kubur dalam keadaan sadar bersama gurunya. Mereka melewati barzah dalam keadaan sadar bersama gurunya. Bahkan melintasi Shirathul Mustaqim, neraka, dan langit akhirat pun masih dalam keadaan kesadaran penuh dan tetap bersama gurunya. Inilah makna dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 6, yang artinya, katakanlah, jika kalian menganggap diri kalian kekasih Allah, maka mintalah kematian jika kalian itu benar. Bagaimana mungkin kita diminta untuk meminta kematian jika kematian itu adalah gelap dan putus kesadaran? Justru karena para ahli wasilah, para salik, merasakan kematian dalam keadaan kesadaran, maka mereka diperintah untuk mengalaminya. Karena bagi mereka, kematian bukan kehancuran, tetapi pindah alam dalam cahaya bimbingan guru mursyid. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tetapi bagaimana bisa seseorang mengingat dan mempersiapkan kematian jika ia bahkan tak menyadari ruhnya sekarang? Inilah karunia besar bagi ahli baiat. Bukan sekedar zikir di lisan, tetapi perjalanan kesadaran rohani yang hakiki, sehingga bahkan ketika jasadnya tampak tertidur, bahkan seakan mati, ruhnya justru dihidupkan oleh gurunya. Dituntun dalam kesadaran menembus hijab demi hijab menuju Allah. Apa yang telah saya sampaikan ini sangat menggugah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dalam kematian seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang tadi saya bacakan. Bagaimana Mbah Munajat bisa lebih mengaplikasikannya, bagaimana persiapan-persiapan kita menuju kematian yang hakiki. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai, sebuah uraian yang sangat panjang, mendalam, dan saya kira sudah lengkap. Namun tentu sulit dipahami oleh awam. Karena itu sebagian yang disampaikan oleh Bunyai itu berasal dari bahasa qadim, jadi agak sulit untuk dipahami.
saya mencoba dari akhirnya dulu. Jadi biar runutannya saya balik Bunyai, dari akhir menuju ke awal. Prinsipnya yang disampaikan oleh Bunyai untuk dapat menyeberang ke akhirat itu sesungguhnya tidaklah sesulit yang kita bayangkan juga. Ketika kita menemukan seorang mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang waris, mursyid yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah, itulah sesungguhnya kuncinya. Ruh kita akan dibimbing memasuki dimensi-dimensi itu. Jadi kita tinggal ngikut saja, tinggal berserah diri. Oleh karena itu, hal yang paling prinsip, titik yang paling kritikal adalah menentukan mursyid yang waris, yang kamil mukamil. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, ada dua hal yang harus menjadi patokan utama, bahwa pasca nubuah berakhir, fungsi kenabian, fungsi kerasulan, fungsi pewahyuan akan dilaksanakan oleh hamba-hamba yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa seorang waliya mursida, ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, maupun al-ulama warasatul anbiya. Jadi prinsipnya seperti itu, kita tinggal mengikut saja ketika kita sudah menemukan mursyid tersebut. Hal yang lain untuk dapat mendukung pemahaman tersebut, yaitu kita sering berpikir secara dikotomis, secara kotak-mengkotak, membedakan antara yang jasmaniah dengan yang ruhaniah. Padahal itu satu paket. Mungkin di perspektif ini orang masih paham, tetapi ketika antara yang dunia dengan akhirat, pemikiran manusia sudah dikotomis, menganggap bahwa secara perjalanan waktu itu adalah peristiwa yang sekuensial. Dunia dulu berakhir, baru akhirat. Padahal dalam perspektif kodimnya, ini adalah peristiwa yang bersamaan. Atau istilah kerennya adalah semesta ini paralel multiverse. Jadi dunia ini berjalan, akhirat juga berjalan. Bahkan akhirat itu alam kodim, maka dia mendahului daripada alam dunia. Atau dalam ilmu tentang materi, materi adalah gradatif. Inti daripada materi yaitulah di alam kodim, alam partikel, alam cahaya. Jadi dunia ini, alam materi ini adalah refleksi saja dari partikel tersebut, dari nur tersebut, dari cahaya tersebut. Sungguhnya kalau paham fisika mudah sekali Bunyai. Paham tentang ilmu gradatif materi sangat mudah untuk memahami ini. Dan ilmuwan-ilmuwan besar sungguhnya nyaris menemukan ini. Seperti teori tentang jembatan Einstein-Rosen, tentang black hole, tentang lubang cacing, atau tentang hukum medan kuantum. Ini sungguhnya dia berusaha menemukan bagaimana cara menembus alam dunia ke alam sebelahnya. Padahal sebagaimana tadi Bunyai sampaikan, dalam tradisi beragama kita sudah mengenal itu. Itulah yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita menyeberangi alam tersebut. Namun seringkali memang ini menjadi kendala besar Bunyai, termasuk kita dalam berdakwah. Kalau dijelaskan secara ilmiah, wow, agama jangan diilmiahkan, beda perspektifnya. Ketika kita jelaskan dalam perspektif ruhani, wow, itu khayalan, mana buktinya? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ini terkait dengan kesadaran diri. Bahwa kesadaran diri atau jiwa
atau nafas adalah hasil interaksi antara naluriah, emosional, akal rasional, dan ruh yang ada dalam diri kita. Hasil interaksi itulah yang menghasilkan sebuah kesadaran. Dan kualitas kesadaran kita ditentukan oleh mana unsur yang paling dominan. Ketika yang dominan adalah unsur naluriah kita, maka hidup kita ada dalam kesadaran di bawah alam bawah sadar. Kita mengikuti hawa nafsunya saja. Kita mengikuti keinginan naluriah saja. Kemudian meningkat, kalau kesadaran kita berada dalam kesadaran rasional, maka kita akan berada dalam alam sadar. Dan itu masih ada di dunia-dunia saja. Makanya ini menjadi penting ketika agama dalam perspektif keimanan, dalam perspektif alam ruhani, dalam perspektif alam akhirat, orang beragama menjadi berada di bawah alam bawah sadar. Dan silakan cermati, ilmuwan-ilmuwan fisika itu lebih cenderung agnostik, tidak beragama, karena tidak masuk akal. Dan jawabannya tadi telah disampaikan oleh Bu Nyai. Alam itu, alam qadim itu, memasuki akhirat itu adalah sebuah alam di atas alam sadar. Dia melampaui rasionalitas kita. Dan hanya satu entitas dalam diri manusia, yaitu roh, sebuah dimensi tertinggi yang bisa masuk ke dalam alam itu. Kalau sampai penjelasan ini masih belum jelas, ya berarti lupakan saja, karena belum rezeki mungkin sampai kepada pemahaman seperti ini. Tetapi seperti itu, Bu Nyai, saya kira konstruksinya sudah jelas. Sekali lagi, bagi yang ingin menyeberang ke alam akhirat, menyelesaikan urusan-urusan akhirat ketika di dunia ini, maka temukanlah mursyid yang waris, yang kamil mukamil. Demikian, Nyai. Ya, ini menarik sekali nih Bang Munajat. Yang tadi disampaikan Bang Munajat di terakhirnya bahwa kita di atas kesadaran akal. Jadi ini persis disampaikan di surat Ar-Rahman ayat 33 kalau nggak salah ya Bang Munajat ya. Oh iya. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini persis sekali nih Bang Munajat. Jadi kalau kita naik di atas dimensi kesadaran manusia atau menembus langit, itu memang harus beserta Allah. Artinya demikian ya Bang Munajat ya. Jadi tadi yang disampaikan jalannya adalah persis itu yang kita sampaikan. Jadi janganlah engkau tertipu dengan dunia yang memperbudak akal dan panca indera. Carilah guru mursyid yang hak, masuklah ke jalan wasilah. Karena siapa yang mati tanpa mursyid, ia mati dalam kebutaan. Tapi siapa yang mati bersama gurunya, dia hidup bahkan dalam kematian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin sedikit menambahkan, nanti takutnya menjadi distorsi. Yang terakhir disampaikan oleh Bu Nyai mungkin selaras dengan Al-Kahfi ayat 17, silakan disimak. Yang intinya, manusia beruntung adalah yang bertemu seorang wali yang bersida, dan manusia yang tersesat yang tidak menemukan seorang wali yang bersida. Saya kira itu, Bu Nyai. Ya, baik, itu tepat sekali Bang Munajat. Terima kasih. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan buat kita semua. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.